Halo semuanya, kembali lagi bersama kami What's Guys, channel yang akan menceritakan tentang alur film dari yang lama sampai yang baru. Kalian gak mampu nonton di platform berbayar kayak Netflix atau Disney Plus? Sama, kami juga. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian jangan lupa untuk bahagia. Hehehehe. Film yang akan kami review hari ini adalah film tentang penculikan, di mana film ini menceritakan jerih payah seorang ayah untuk menyelamatkan anak perempuannya. Dan di film ini, pemeran utamanya kayak nggak bisa mati. Iya, soalnya kalau dia mati, filmnya selesai. Apalagi kalau bukan Tekken. It's bukan Tekken game, tapi Tekken. Tekken bercerita tentang seorang pensiunan agen rahasia yang bernama Bryan Mills yang sedang mencoba menyelamatkan anak perempuan yang diculik oleh sindikat perdagangan manusia saat sedang berlibur di Paris. Bryan yang tanpa info apapun mencoba mencari petunjuk untuk bisa menyelamatkan anak perempuannya tersebut. Bisakah Bryan menyelamatkan anak perempuannya? Kalau kalian jawab bisa, like video ini ya. Tekken dirilis pada tanggal 2 Juli 2008 dan udah punya sequel kedua dan ketiga. Tapi tenang aja, nanti bakal kita bikin alur ceritanya juga kok. Film ini dibintangi oleh beberapa nama besar seperti Liam Neeson sebagai Bryan Mills, Maggie Gray sebagai Kim Mills, Famke Janssen sebagai Lenore, dan masih banyak lagi. Film ini juga berhasil memenangkan beberapa penghargaan dan salah satunya adalah People's Choice Award untuk film thriller terfavorit. Dan rating di IMDb untuk film ini sebesar 7,8. Sebelum lanjut dengerin cerita dari What's Guys, kami mau kasih tahu kalau konten ini mengandung spoiler. So, kita kasih peringatan spoiler alert. Aduh, batuk. Kalau nggak keberatan dengan spoiler, silakan rebahan dengan nyaman dan yuk, mari sini kita ceritain. Film dibuka dengan seorang laki-laki bernama Bryan Mills, seorang agen, bukan agen beras atau LPG, tapi agen rahasia yang udah pensiun. Pekerjaan Bryan sebagai agen rahasia dulu ngebuat dia jarang di rumah dan ngebuat dia dan istrinya bercerai. Dan si istri ini udah nikah lagi dengan orang lain yang kaya. Iya, kalau nggak kaya kayaknya susah buat dapet jodoh. Makanya kerja woi, jangan tiduran aja di kasur kayak admin lah. Suatu hari Bryan mau ngebeliin hadiah buat putrinya yang bakal ulang tahun ke-17. Dia pun akhirnya datang ke acara ulang tahun putrinya tersebut bawa kado yang udah dia beli. Di pesta ulang tahun anaknya tersebut, Bryan ketemu sama mantan istrinya yang bernama Lenore. Belum sempat cipika-cipiki, si Lenore ini malah nyuruh Bryan untuk pergi. Tapi tiba-tiba anaknya Bryan dengan Lenore yang bernama Kim datang. Bryan pun langsung refleks ngasih kado yang udah dia beli ke Kim. Dan setelah dibuka hadiahnya, ternyata isinya alat-alat buat karaoke gitu. Gak lama berselang datang ayah tirinya Kim. Dia ngebawain kuda hitam buat Kim dan ngebuat Kim kelihatan seneng banget. Ngeliat Kim kayak gitu, si Bryan ini mikir kalau dia kayaknya udah gak punya kesempatan lagi buat bisa deket sama anaknya. Malam harinya beberapa teman Bryan datang buat bikin acara kumpul bareng. Dan salah satu temannya yang bernama Sam nawarin Bryan pekerjaan buat jadi bodyguard untuk seorang penyanyi terkenal yang mau konser. Keesokan harinya, Bryan dan teman-temannya ini mulai kerja. Pas lagi bertugas, Bryan ngeliat penyanyi terkenal ini dan dia ingat kalau anaknya adalah salah satu fans beratnya gitu. Iya, anaknya Bryan ini ternyata ARMY. Gak ada yang bohong, canda ya BTS. Kita sebut penyanyi terkenal ini Mbak Ayu aja ya. Terjadi kerusuhan pas konser udah selesai dan hampir aja Mbak Ayu ditusuk sama orang yang gak dikenal. Ditusuk pakai pisau, bukan pakai yang lain. Tapi untung Bryan cepet-cepet nyelamatin Mbak Ayu ini. Sebagai tanda terima kasih, Mbak Ayu ini ngasih 2 nomor ke Bryan. Yang pertama nomor pelatih vokalnya, karena tadi Bryan sempat nanya tips dan trik buat bisa jadi penyanyi terkenal gitu. Soalnya si Kim juga mau jadi penyanyi.
Dan nomor kedua adalah nomor manajernya. Iya, Mbak Ayu nggak ngasih nomor pribadinya ke Brian. Anjir lah, padahal pengen. Keesokan harinya Kim dan Lenore janjian sama Brian. Ternyata si Kim ini berencana buat liburan ke Paris bareng teman-teman dan sepupunya. Tapi Kim butuh tanda tangan Brian buat bisa jadi pergi ke luar negeri. Karena umur Kim masih 17 tahun. Jadi perlu izin orang tua gitu. Awalnya Brian nolak karena menurut dia bahaya dan Brian takut anaknya kenapa-napa. Kim pun marah dan pergi gitu aja ninggalin ibu dan ayahnya. Namun Lenore ini ngeyakinin si Brian buat tanda tangan, soalnya Kim pengen banget liburan ke Paris. Jangankan Kim, Bu, saya juga pengen liburan ke Paris mah. Siang harinya Brian datang ke rumah Kim dan ngasih surat izin yang udah ditandatanganin sama Brian. Tapi dengan syarat Kim harus sering telepon si Brian ini, biar Brian bisa mastiin kalau Kim gak kenapa-napa. Pas udah sampai di bandara buat nganterin Kim, gak sengaja Brian ngeliat maps yang udah ditandain. Dan akhirnya Brian sadar kalau anaknya gak cuman liburan ke Paris, tapi keliling Eropa. Pas tahu hal tersebut, Brian agak kecewa dan kesel sama Lenore. Tapi mantan istrinya tersebut bilang ke Brian kalau gak usah khawatir dan gak usah terlalu ngekang anaknya. Setelah Kim dan temannya sampai di Paris, dia ketemu sama seorang cowok yang namanya Peter. Dan akhirnya mereka kenalan. Lalu Peter nawarin mereka buat datang ke pesta gitu. Dan tanpa pikir panjang, langsung diain aja sama Kim dan temannya. Setelah pisah sama Kim, Peter kemudian nelpon seseorang dan bilang kalau ada 2 orang target gadis berumur 17 tahun. Dan di sini kita tahu kalau Peter ini dari sindikat perdagangan manusia gitu. Di rumahnya, Brian coba buat nelpon Kim, tapi nggak diangkat-angkat. Akhirnya Brian telepon Lenore sekalian buat modus. Nggak bercanda. Akhirnya Brian telepon Lenore, tapi dijawab sama Lenore kalau Kim bisa jaga diri. Setelah spam telepon, akhirnya telepon Brian diangkat sama Kim. Dan Brian minta nomor tempat Kim menginap dan nomor teman atau sepupunya. Biar Brian tahu keberadaan Kim pas Kim gak ngangkat telepon. Dan akhirnya Kim ngaku kalau dia bohong lagi. Sebenarnya dia liburan cuman berdua sama Amanda. Tiba-tiba Kim ngelihat ada orang yang masuk ke penginapannya dan menculik Amanda. Brian pun langsung refleks nanya dengan siapa Kim bicara di Paris dan Kim jawab dengan seorang cowok yang bernama Peter. Lalu dengan pengalamannya sebagai mantan agen, Brian ngerekam pembicaraan mereka dan minta Kim buat ngumpet di bawah kasur. Di saat seperti ini, Brian malah bilang, Kim pasti bakal ketangkep, anjir lah, bukannya nenangin atau apa gitu. Dan Kim disuruh jelasin ciri-ciri pelaku biar Brian bisa nemuin pelaku dan nyelamatin Kim. Tiba-tiba 3 orang laki-laki datang dengan ngomong bahasa asing. Brian pun ngedenger Kim teriak dan bilang seseorang pria berjanggut dan memiliki tato bulan bintang di tangan kanannya. Brian yang tahu kalau pelakunya ngedengerin teleponnya bilang ke penculiknya buat ngelepasin anaknya. Kalau enggak, Brian bakal pakai pengalamannya buat nemuin mereka dan ngebunuh mereka satu persatu. Setelah itu, Brian telepon Sam dan ngirim rekaman tersebut buat diteliti. Brian juga pergi ke rumah ayah tiri Kim buat nyari petunjuk di kamar Kim, sekalian ngasih tahu kalau Kim lagi diculik. Brian minta ke ayah tirinya Kim buat nyiapin pesawat jet ke Paris. Tiba-tiba Sam nelpon dan jelasin kalau bahasa yang digunain penculik adalah bahasa Albania. Serta para penculik nyebut-nyebut nama Marco di percakapan tersebut. Sam juga dapat info kalau bos penjahat yang namanya Marco kebetulan baru pindah ke Paris 6 bulan yang lalu. Dan kelompok ini biasanya ngelakuin perdagangan manusia gitu, khususnya cewek. Setelah diculik, biasanya para korban bakal dibuat kecanduan obat-obatan. Dan Sam juga bilang kalau Brian cuma punya waktu 96 jam buat nemuin Kim, kalau nggak Kim bakal kejual dan bakal susah banget buat ditemuinnya lagi nanti. Brian pun akhirnya ke Paris dan nyelidikin penginapan anaknya. Brian cuma ngelihat penginapan tersebut udah berantakan. Brian juga coba mereka ulang kejadian sambil dengerin rekaman telepon. Lalu Brian nemuin HP Kim yang udah rusak dan ngambil kartu memorinya.
Brian juga coba buat ngeliat isi memori HP Kim dan nemuin foto-foto Kim, dan Brian tanpa sengaja nemuin foto Peter. Di lain tempat, Peter lagi ngejalanin modusnya buat cari target lain. Tiba-tiba Brian datang dan langsung nonjokin si Peter ini. Tapi ada orang lain yang datang juga buat ngebantu Peter. Ngelihat kesempatan tersebut, Peter langsung lari dari kejaran Brian. Tapi pas coba kabur dari kejaran Brian, si Peter ini malah mati ketabrak truk. Goblok anjing. Lalu Brian nemuin seorang teman lamanya yang bernama Jean Claude. Brian cerita kalau dia lagi cari kelompok dari Albania yang udah nyulik anak perempuannya. Tapi Jean minta ke Brian buat gak bikin keributan di Paris, karena Jean ini sekarang kerja jadi wakil direktur keamanan internasional. Jean pun ngasih tahu tempat prostitusi yang bisa Brian gunain buat cari kelompok tersebut. Lalu Jean juga minta anak buahnya buat ngebuntutin si Brian. Malam harinya, Brian nyewa seorang penerjemah dan pergi ke tempat prostitusi. Lalu Brian ngebuat masalah gitu sama salah satu jablay. Karena hal tersebut, datanglah si semi botak ini buat nyuruh Brian pergi. Sempat terjadi situasi yang panas gitu. Dan pas saat itu, Brian nempelin penyadap di baju si semi botak ini. Di mobilnya, Brian minta penerjemah buat translate percakapan mereka. Dan Brian dapat petunjuk kalau mereka bakal ke tempat konstruksi buat ngambil barang baru. Tanpa pikir panjang, Brian langsung pergi ke tempat tersebut. Ternyata tempat konstruksi tersebut pas malamnya berubah jadi tempat prostitusi. Pas masuk ke dalam, Brian ngelihat jaket milik Kim dan menanyakan ke salah satu jablay di sana. Tapi karena dirasa ngebuat keributan, Brian pun jadi berhadapan sama para penjaga yang ada di sana. Setelah ngalahin para penjaga, Brian ngebawa jablay tersebut pergi dan gak lupa ngeledakin tempat prostitusi tersebut. Ya nggak ada maksud, biar keren aja. Pas sampai di hotel, Brian ngobatin jablay tersebut. Dan keesokan harinya, Brian nelpon Jean, soalnya Brian ngeliat Jean dari kejauhan. Si Jean ini ngasih tahu kalau Brian udah ngebuat keributan, dan si Jean ini minta Brian buat pergi dari Prancis sambil nunjukin tiket pesawat yang udah disediain. Di saat itu juga, anak buah Jean nemuin lokasi Brian buat dideportasi dari Prancis. Tapi dengan pengalamannya sebagai agen rahasia, tentu aja Brian gak sebego itu. Brian ternyata ngegunain 2 telepon, jadi lokasinya yang sekarang gak ketahuan. Brian pun akhirnya pergi ke hotel dan ngeliat kalau jablay yang udah diobatin sama Brian udah mulai sadar. Jablay tersebut akhirnya mulai cerita. Dia cerita kalau ada seorang gadis yang ngasih itu jaket di sebuah rumah. Rumah tersebut bernama Rue de Paradise. Ngedenger info itu, Brian langsung OTW ke Rue de Paradise dan masuk ke rumah tersebut dengan nyamar sebagai Jean dan ngasih kartu nama Jean ke penjaga di sana. Karena takut, penjaga tersebut akhirnya ngebawa Brian ke bos di tempat tersebut. Di sana, Brian minta uang buat biaya tutup mulut. Iya, ini rencana Brian biar ngebuat orang-orang di sana pada ngomong, dan Brian bisa ngedengar suara mereka satu persatu. Brian pun ngenalin salah satu suara dari cowok berjanggut dan memintanya buat ngebaca surat berbahasa Albania. Setelah ngedengar itu, Brian yakin kalau cowok ini adalah salah satu orang yang menculik Kim. Tanpa pikir panjang, Brian pun akhirnya mulai ngebunuhin mereka satu persatu, kecuali cowok yang berjanggut tadi. Di tempat tersebut, tanpa sengaja Brian nemuin Amanda, tapi Amanda udah mati karena overdosis. Brian pun ngebawa cowok berjanggut ini buat diinterogasi. Awalnya cowok berjenggot ini gak mau ngomong, tapi setelah disiksa oleh Brian, akhirnya dia mau buka mulut juga. Cowok berjanggut ini bilang kalau Kim masih perawan, dan perawan bakal dibayar mahal. Dan dari cowok berjanggut ini, Brian dapat satu orang yang bernama Saint Clair. Malam harinya, Brian datang ke rumah Jean. Ngerasa ada yang gak beres, Jean pun ngambil pistol miliknya buat jaga-jaga. Pas makan malam, Brian cerita kalau dia udah pergi ke Rue de Paradise dan tahu kalau salah satu anak buahnya Jean menerima suap. Brian curiga kalau Jean ikut terlibat dengan kelompok ini. Lalu Jean pun langsung nodong Brian dengan pistolnya dan minta Brian buat pergi. Tapi ternyata Brian udah memanipulasi pistol Jean dan ngambil pelurunya.
Anjay. Brian pun balik ngancem Jen dengan nembak lengan istrinya. Brian minta Jen buat ngasih info tentang Saint Clair. Setelah dapat info yang diperluin, Brian pergi ke suatu pesta dengan menyamar jadi polisi Prancis. Lalu Brian sampai ke tempat rahasia. Di tempat tersebut dengan menyamar sebagai pelayan, dan ternyata di sana adalah tempat penjualan cewek-cewek yang masih perawan, dan salah satunya adalah Kim. Setelah ngelihat Kim, Brian nodongin senjatanya ke salah satu tamu dan nyuruh buat beli Kim berapapun harganya. Tapi tiba-tiba Brian dipukul dari belakang oleh keamanan di sana. Brian pun ditangkap dan diikat. Apakah menurut kalian Brian akan mati? Oh, tentu tidak. Untungnya Brian bisa ngebebasin dirinya dan mulai nembakin orang-orang di sana. Brian juga coba buat nembak kepala keamanan buat dapat info keberadaan Kim. Akhirnya Brian dapat info kalau Kim dibawa ke kapal di dekat dermaga. Dengan cepat Brian pergi ke dermaga, tapi sialnya kapal tersebut udah keburu jalan. Bukan Brian namanya kalau kehabisan ide. Akhirnya Brian ngejar dengan mobil dan lompat ke perahu tersebut. Terjadilah aksi tembak-menembak di sana. Apakah Brian akan mati? Oh, tentu saja tidak. Setelah Brian berhasil ngebunuh para penjaga, akhirnya Brian berhasil nyelamatin Kim. Lalu Brian dan Kim pulang bareng. Dan karena hal tersebut, ngebuat hubungan Brian, Kim, dan Lauren jadi semakin membaik. Dan film pun selesai. Moral cerita dari film ini kayaknya jangan seks bebas. Soalnya coba aja kalau Kim ini udah gak perawan. Kayaknya bakal beda alur ceritanya. Hehe. Abis ini kita bakal lanjut ke sequel dari Taken. Jadi ditunggu alur cerita dari What's Guy ya. Sekian alur cerita Taken dari What's Guy. See you soon guys.